Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu visualisasi dataset COVID-19 untuk proyek UTS Praktikum Metode Statistika. Slide selanjutnya. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu dari saya sendiri, Violina Yolanda dengan NIM 221810101093 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfiana Ratmela dengan NIM 221810101056. Saya Aldila Muraya dengan NIM 221810101082. Saya Sofia Nur Aini dengan NIM 221810101088. Baik, selanjutnya yakni informasi dataset yang kita gunakan. Sebelumnya, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan dataset kasus COVID-19, yang mana kasus ini sendiri yakni kasus COVID-19 di Indonesia. Kami mengambil data kasus mulai dari bulan Maret 2020 hingga Desember 2021. Dataset ini terdiri dari jumlah kasus hingga kasus sembuh dan meninggal. Nah, dataset ini kita ambil dari situs www.kegel.com. Dengan data pada situs tersebut, kita dapat mengolah menjadi data-data statistika dengan menggunakan RStudio. Next. Langsung saja kita ke RStudio. Pertama, library reader yang berfungsi untuk membaca dan menampilkan dataset dalam format CSV. Lalu untuk COVID-19 ini nama dataset, read CSV untuk membaca dataset dalam format CSV. Lalu untuk choose file ini digunakan untuk memilih file CSV yang ingin kita baca. Lalu view COVID-19 itu untuk menampilkan dataset COVID-19. Lalu untuk mengerang kita menggunakan skin COVID-19 yang berfungsi untuk menampilkan jumlah kolom dan baris. Nah, ini tampilan setelah di-run. Akan muncul 226 yang berarti 22 baris dan 6 kolom. 22 baris yang terdiri dari bulan Maret 2020 hingga Desember 2021, 6 kolom yakni kasus harian, total kasus aktif hingga sembuh dan meninggal. Next. Selanjutnya yaitu visualisasi data dari dataset sebelumnya, yaitu diperoleh total kasus COVID-19. Berdasarkan plot atau diagram yang terbentuk dari program R kami, diperoleh dengan perkembangan total kasus COVID-19 dari bulan Maret 2020 sampai Desember 2021 terus meningkat. Berdasarkan visualisasi data pada gambar di atas, diperoleh data bahwa total kasus COVID-19 paling banyak yaitu pada bulan Desember tahun 2021 sebanyak 4 juta lebih. Sama halnya dengan plot sebelumnya, yang ini bedanya dalam bentuk diagram batang atau bar plot. Yang kedua yaitu kasus harian COVID-19. Berdasarkan visualisasi data pada gambar di atas, diperoleh data bahwa kasus harian COVID-19 memiliki grafik naik turun. Puncaknya yakni pada bulan Juli 2021 sebanyak 1.231.386 kasus. Sama dengan plot sebelumnya, yang ini dalam bentuk bar plot kasus harian COVID-19. Selanjutnya yaitu kasus aktif COVID-19.
perkembangan dari bulan Februari 2020 sampai Desember 2021. Berdasarkan visualisasi data pada gambar di atas, diperoleh data bahwa kasus aktif COVID-19 memiliki grafik naik turun yang puncaknya yaitu pada bulan Juli 2021 sebanyak 545.447 kasus. Untuk selanjutnya ini yaitu grafik bar plot kasus aktif COVID-19. Bar plot ini juga sama seperti plot yang tadi, memiliki grafik naik turun. Selanjutnya yaitu plot sembuh COVID-19. Berdasarkan visualisasi data pada gambar di atas, diperoleh data bahwa yang telah sembuh dari COVID-19 memiliki grafik naik turun juga. Puncaknya yaitu pada bulan Agustus 2021 sebanyak 990.405 kasus telah sembuh. Dan yang selanjutnya yaitu bar plot dari kasus sembuh COVID-19. Ini juga sama seperti plot tadi, memiliki grafik naik turun juga. Dan pada data terakhir, meninggal COVID-19 didapatkan visualisasi data seperti gambar di atas dan diperoleh data bahwa kasus meninggal COVID-19 juga memiliki grafik naik turun. Puncaknya yakni pada bulan Agustus 2021 sebanyak 38.904 kasus meninggal. Bisa next slide. Nah, ini diagram batangnya dari plot sebelumnya, yaitu meninggal COVID-19 atau yang bisa disebut dengan bar plot. Bisa di next. Kesimpulan dari dataset kami, visualisasi data kami, yaitu terdapat grafik maupun diagram batang yang memiliki kesamaan. Grafik atau diagram juga menunjukkan kasus naik turun dikarenakan antara visualisasi data, kasus harian, kasus aktif, total kasus, sembuh, dan meninggal itu bersangkut paut. Misalkan, kenapa di beberapa grafik pasti punyanya di bulan Juli ya? Karena jika kasus harian melonjak di bulan Juli, otomatis total kasus di bulan Juli juga melonjak. Bisa next. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Roti cucur dimakan pakai nasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin habis ini kami akan mengeran program AR kami. Oke, baiklah, ini program AR kami, di mana ini yang menginstal untuk membaca data-data yang dari CSV, Excel, dan lain sebagainya untuk dimasukkan ke dalam RStudio. Sekarang, karena kita sudah menginstal, kita membaca dataset CSV-nya, yaitu dengan cara reader. Kemudian kita menginisialkan Excel CSV tersebut, data tersebut dengan COVID-19. Dengan cara ini kita pilih. Kita pilih, karena saya simpannya di sini, jadi saya masuk sini. Kemudian kita pencet untuk menampilkan dataset, yaitu dengan sintaks view COVID-19. Langsung saja, iya. Nah, seperti ini. Karena ini CSV, jadi munculnya seperti ini ya, yaitu kasus titik harian, total titik kasus. Lalu kita
bisa mengerannya ke dalam bentuk plotting dan bar plot seperti ini. Ini total kasusnya. Tapi sebelum kita menggunakan plotting sama bar plot, kita melihat beberapa dimensi untuk menampilkan jumlah kolom dan baris dengan menggunakan sintak DIM COVID-19, yaitu muncullah 226, yaitu kolomnya 22, barisnya 6. Lalu kita ngeran plotting untuk bar plot total kasus. Oke, ini datanya. Lanjut kita ke plottingnya seperti ini. Terus kita ke plot. Ya. Ini adalah plot dari total kasus. Kemudian ini adalah bar plot dari total kasus. Kita lanjut ke kasus harian. Ini adalah datanya. Kemudian ini adalah plotnya. Ini plottingnya. Dan ini adalah bar plot juga dari kasus harian. Kita lanjut ke data kasus aktif. Ini data kasusnya. Kemudian plotnya. Terus lanjut plotting. Dan ini adalah bar plot dari kasus aktif COVID-19. Kita lanjut lagi ke kasus sembuh. Ini datanya. Kemudian ini plot sembuh. Tingnya. Dan ini adalah bar plot dari data sembuh COVID-19. Kemudian kita ke data yang terakhir, yaitu meninggal. Ini datanya. Ini plottingnya. Kemudian ini barnya. Dan itu saja program R kami. Dan ada tambahan, kita membagi setiap data dibagi dengan 100, 1000, 1000, 1000, atau 1000, dikarenakan data kami yang banyak sampai jutaan supaya dapat terlihat dalam bentuk plot atau bar plot. Itu saja program R kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.